Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas ini mengenai kelarutan, ya. Kelarutan, kalau kalian bicara tentang kelarutan, pasti kan ingat tentang konstanta hasil kali kelarutan, ya, KSP, ya. Itu konstanta itu berguna untuk menentukan keadaan garam tersebut, apakah dia bisa larut atau suka larut, atau dalam keadaan konsentrasi segini dia bisa larut atau tidak, seperti itu, ya. Nah, untuk soal sebelum saya lanjut ke soal ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya ya, biar kalian tahu kami sudah upload video. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Saya bacakan terlebih dahulu. Kelarutan PbCl2 KSP-nya 1,6 kali 10 × 4 dalam larutan PbNO3 0,2 molar adalah, ya, di sini ada ditanyakan kelarutan. Ya, jadi di sini KSP ini bukan kelarutan ya, tapi hasil kali kelarutan itu. Jadi beda antara kelarutan dan KSP. Ya. Nah, kalau misalnya kelarutan itu dia sama dengan molaritas. Ya, jadi kalian bisa lihat dari A sampai E ini semuanya dalam molaritas ya, satuannya M besar. Seperti itu. Nah, berarti kita anggap dulu nih, ini kan dalam larutan PbNO3 2 kali, kita anggap dulu dia dalam air gitu ya. Kalau misalnya dalam air, berarti kan kita bisa menghitung langsung kelarutannya ya. Jadi kita hitung dulu kelarutannya langsung, jadi KSP. Oh ya, kita buat dulu reaksi disosiasinya ya. Jadi PbCl2 itu menjadi Pb2+ ditambah dengan 2Cl- ya. Ingat ya, Pb ini kan sebenarnya banyak sekali bilangan oksidasinya ya. Dia bisa Pb2+, Pb3+ seperti itu. Tapi kalian lihat ini karena Cl ada 2, Cl- kan ada 2 kali, berarti kan min 2. Jadi kan karena dia PbCl2 ini netral, jadi Pb-nya harus 2+, seperti itu ya. Itu gampangnya ya. Jadi Pb2+ tambah 2Cl-. Jadi kelarutannya itu pakai notasi S ya, di S ya. Ini kan dia perbandingan koefisien 1:1:2. Jadi S-nya juga perbandingan 1:1:2. Jadi S, ini 2S. Seperti itu ya. Jadi KSP-nya itu, rumus KSP itu konsentrasi dari ion-ion ini dipangkat koefisien. Jadi KSP dari PbCl2 itu adalah konsentrasi Pb2+ dikali dengan konsentrasi Cl-, karena dia kan 2 nih. Jadi dibakar dengan 2. Ya. Jadi saya tuliskan KSP-nya itu 1,6 ya, 1,6 kali 10⁻⁵ ya, Pb2+-nya kan S, yang Cl-nya kan 2S. Jadi 2S kuadrat. Ya. Jadi S-nya 1,6 kali 10⁻⁵ itu kan sederhanakan dulu yang ini ya. Jadi 4S pangkat 3. Jadi S-nya itu akar pangkat 3 ya, dari 1,6 kali 10⁻⁵ dibagi 4. Seperti itu ya. Jadi hasilnya itu adalah 1,58 kali 10⁻⁻² molar. Nah, ini kan dia dalam air ya. Nah, sekarang ini dalam larutan PbNO3 2 kali. Nah, kalian bisa lihat kesamaannya dengan PbCl2. Ini kan sama-sama ada ion Pb2+ ya. Ya. Jadi kalau kita tuliskan PbNO3, itu kita tuliskan reaksi disosiasinya itu menjadi Pb2+ ditambah dengan 2NO3-. Ya. Jadi karena dia PbNO3-nya itu adalah, misalnya ya, PbNO3 2 kali ya. Ini saya tulis nih. Jadi PbNO3 2 kali gitu ya. Kayak ini ya, PbNO3 2 kali. Jadi kalau dia NO3 itu kan ion polivalen ya. Ya. Dia ion poliatomik, jadinya harus kasih dalam kurung NO3 2 kali gitu. Jadi NO3 sebanyak 2 gitu. Kalau Cl-nya kan di sini Cl-nya kan cuma 1, berarti kan PbCl2 ini nggak usah dikasih dalam kurung gitu ya. Jadi PbNO3 2 kali ya. Oke. Jadi PbNO3 karena 0,2 molar ya kan. Ini kan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molaritas kan. Jadi PbNO3 2 kali 0,2, Pb2+-nya juga 0,2 ya. NO3-nya itu karena dia ada 2 kali ya, berarti 0,4 molar. Nah, berarti sini kan ada tambahan Pb2+-nya kan. Nah, sekarang kita tuliskan reaksi disosiasi dari PbCl2 ya. Itu menjadi Pb2+ tambah dengan 2Cl-. Ya, kalau kita tuliskan sini S, maka di sini karena dia tambah dengan 0,2, berarti S ditambah 0,2. Seperti itu. Dan Cl-nya karena dia 2 kalinya kan, jadi 2S.
Seperti itu ya. Nah, sekarang baru kita menggunakan KSP yang ini. Ya, jadi KSP-nya itu kan sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali dengan konsentrasi Cl min kuadrat. Jadi tetap KSP-nya sama, jadi kita tuliskan 1,6 kali 10 pangkat min 5, Pb2 plusnya ya S tambah 0,2 ya. S-nya di sini itu kan S awal itu ada 1,58 kali 10 min 2 kan, lihat yang ini 1,58 kali 10 min 2 dan ini tambah dengan 0,2. Nah, dibandingkan dengan 1,58 kali 10 min 2 itu 0,2 itu sangat besar ya. Misalnya dibandingkan misalnya kalau 10.000 misalnya ditambahkan dengan 1 aja ya 10.001, itu 1 itu tidak terlalu berharga gitu, kecuali kalau kalian tambahkan dengan 1.000 misalnya gitu ya. Jadi 10.000 tambah 1.000, 1.000-nya itu tergolong besar. Dengan adanya 1.000 itu nilainya itu menjadi cukup besar gitu. Tapi kalau misalkan 10.000 kan tambahkan dengan 1, itu kan 10.001, satunya itu tergolong kecil gitu. Jadi bisa kan abaikan satunya. Sama juga dengan ini. Jadi kalau 0,2 molar itu sebelumnya ada 1,58 kali 10 min 2, ya 1,58 kali 10 min 2 yang tergolong kecil. Ya, jadinya kan teruskan 0,2 saja. Ya, jadi Pb 2 plusnya pertama S tambah 0,2 kan teruskan 0,2 saja ya. Karena tadi alasannya. Jadi 1,58 kali 10 min 2 itu tergolong kecil dibandingkan dengan 0,2 ya. 0,2 dikali dengan Cl min-nya itu ada 2S, 2S kuadrat. Ya. Jadi 2S kuadrat kalian bisa sederhanakan itu 1,6 kali 10 min 5 itu sama dengan 0,2 kali 4S kuadrat. Jadi S-nya sama dengan akar kuadrat ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,2 ya. Itu hasilnya menjadi 4. Salah. Ini dibagi dengan 1,6 kali 10 min 2 dulu ya. Terus dibagi dengan 4 lagi ya. Jadi 1,6 kali 10 min 5 dibagi dengan 0,2. Sekarang bagi lagi dengan 4 baru diakarkan ya. Jadi hasilnya adalah 4,47 kali 10 pangkat min 3 molar ya. Oke. Nah, sekarang ini kan S yang ditanya itu ada kelarutan PbCl2. PbCl2 dia kelarutan S kan. Berarti benar. Berarti nilai S yang dipakai. Jadi S-nya adalah 4,47 kali 10 min 3. Sini nggak ada pilihannya ya. Kalian bisa bulatkan jadi 4,5 kan. 4,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah yang E. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.